Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Enomeza Luna. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil sintesis dari 5 artikel dengan tema manajemen hubungan industrial. Kelima artikel ini membahas hubungan industrial dari berbagai sudut pandang, mulai dari hubungan industrial Pancasila, peran serikat pekerja, produktivitas perusahaan, sistem outsourcing, hingga manajemen konflik ketenagakerjaan. Tujuan dari sintesis ini adalah untuk melihat secara komprehensif bagaimana kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini, terutama setelah adanya perubahan kebijakan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu Cipta Kerja. Latar belakang. Hubungan industrial pada dasarnya merupakan hubungan kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi berbagai perubahan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait sistem kerja kontrak, outsourcing, pengupahan, serta pemutusan hubungan kerja. Perubahan ini memunculkan berbagai polemik karena dinilai lebih berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan pelindungan pekerja. Berdasarkan 5 artikel yang dianalisis, ditemukan beberapa permasalahan seperti belum terakomodasinya nilai hubungan industrial Pancasila secara eksplisit dalam regulasi terbaru, meningkatnya ketidakpastian kerja akibat outsourcing, melemahnya posisi tawar pekerja, serta masih sering terjadi konflik hubungan industrial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan memerlukan pengelolaan yang lebih adil, seimbang, dan kolaboratif. Tujuan penelitian. Secara umum, kelima artikel ini memiliki tujuan yang saling berkaitan. Pertama, mengkaji apakah konsep hubungan industrial Pancasila masih relevan dan diterapkan setelah adanya Undang-Undang dan Perpu Cipta Kerja. Kedua, menganalisis peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja, khususnya dalam menghadapi praktik outsourcing dan kebijakan perusahaan. Ketiga, menilai pengaruh hubungan industrial terhadap produktivitas perusahaan, terutama bagaimana kerjasama antara manajemen dan pekerja dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keempat, mengkaji mekanisme penyelesaian konflik ketenagakerjaan, termasuk peran pemerintah sebagai mediator. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dampak sistem outsourcing terhadap kesejahteraan pekerja. Dengan tujuan tersebut, kelima artikel berupaya memberikan gambaran utuh mengenai dinamika hubungan industrial di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Dari sisi metodologi, kelima artikel menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan historis, serta studi kasus pada perusahaan maupun instansi ketenagakerjaan. Pendekatan ini dipilih karena hubungan industrial tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi menyangkut aspek sosial dan manajerial. Melalui metode tersebut, para peneliti berusaha memahami secara mendalam bagaimana kebijakan ketenagakerjaan diterapkan di lapangan serta dampaknya terhadap pekerja dan perusahaan. Hasil penelitian. Hasil sintesis dari kelima artikel menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, hubungan industrial Pancasila belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam kebijakan ketenagakerjaan saat ini, sehingga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha belum tercapai secara optimal. Kedua, serikat pekerja memiliki peran strategis sebagai mitra dialog, advokator hak tenaga kerja, serta agen perubahan dalam hubungan industrial. Ketiga, hubungan yang harmonis antara pekerja dan manajemen terbukti dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, terutama melalui komunikasi terbuka dan kerjasama yang saling menguntungkan. Keempat, praktik outsourcing cenderung meningkatkan ketidakpastian kerja dan menurunkan kesejahteraan tenaga kerja. Kelima, pemerintah memiliki peran penting dalam memediasi konflik hubungan industrial agar tidak berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan. Implikasi. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa implikasi penting bagi manajemen hubungan industrial. Pertama,
Regulasi ketenagakerjaan perlu kembali menegaskan nilai hubungan industrial Pancasila sebagai dasar relasi kerja. Kedua, serikat pekerja seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis perusahaan, bukan sebagai pihak yang berseberangan. Ketiga, manajemen perusahaan perlu membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif guna meningkatkan produktivitas. Keempat, sistem outsourcing harus diawasi secara ketat agar tidak merugikan tenaga kerja. Dan kelima, pemerintah harus memperkuat peran mediasi untuk mencegah eskalasi konflik ketenaga kerjaan. Secara keseluruhan, kelima artikel menegaskan bahwa keberhasilan hubungan industrial sangat bergantung pada sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang berlandaskan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama. Kelima artikel tersebut adalah sebagai berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.